Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Adapun topik pembicaraan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Adila Oktavia, yang kedua Andi Rauda, yang ketiga Nurfiti Hidani, yang keempat saya sendiri Takbir Agung, yang kelima yaitu Zaira Syahrudin. Adapun pokok pembahasan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yaitu yang pertama, hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan nasional. Dapatkah kepentingan nasional tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Yang kedua, wawasan Nusantara dalam bidang politik. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang keempat, masalah politik di Indonesia atau praktik KKN, dinasti politik, dan isu SARA. Yang kelima, iklim penyelenggaraan negara politik negara yang sehat dan dinamis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Roda. Untuk Saudari Roda dipersilahkan. Baik, pokok pembahasan pertama yaitu bagaimana hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Dalam mencapai tujuannya ini, maka diutamakan kepentingan nasional, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara, atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Lalu, dapatkah kepentingan nasional tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Tidak dapat tercapai, karena wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh Saudari Adila. Untuk Saudari Adila dipersilahkan. Baiklah, yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam bidang politik. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, darat, air, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Dan menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjadi hidup dalam mencapai dan perjuangan nasional. Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh Saudari Zahira. Untuk Saudari Zahira dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan nomor 3, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam bidang politik. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat akan dibawakan oleh Saudari Vicky. Untuk Saudari Vicky, persilakan. Ya, baik, mengenai masalah-masalah politik di Indonesia. Ya, muncullah praktik KKN yang lebih dikenal yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi ini sendiri adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, mengambil atau menggali hak milik orang lain demi kepentingan sepihak, sehingga dapat merugikan banyak kalangan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar terdiri dari beberapa unsur berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan resmi untuk keuntungan pribadi sendiri. Next. Nah, kolusi. Kolusi adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau kecurangan dalam melakukan kesepakatan khusus secara diam-diam atau tersembunyi, dengan melakukan penyuapan sebagai pelancar atau pelicin agar segala urusan bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Contoh dari kolusi yaitu penyuapan agar diterima menjadi pegawai negeri sipil, penyuapan dalam mencuci nilai rapor sekolah, penyuapan agar diterima di sekolah negeri favorit. Nah, selanjutnya nepotisme. Nepotisme adalah sikap pilih kasih dengan lebih memperhatikan anak dan saudara atau orang yang paling dekat dalam segala hal, maka tidak melihat nilai atau kemampuan seseorang yang tidak dekat dengannya. Preferensialisme biasanya identik dengan orang dewasa seperti pejabat, direktur, dan sebagainya. Contoh nepotisme yaitu seorang gubernur mengangkat semua anggota keluarganya menjadi pejabat pemerintah di provinsi yang dipimpinnya, sehingga tidak menilai pada orang yang lebih layak berada di posisi itu. Lanjut. Nah, yang kedua ini, masalah selanjutnya itu dinasti politik. Politik dinasti atau dinasti politik adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Dampak negatif apabila politik dinasti terus berlanjut antara lain menjadikan partai sebagai mesin politik yang nantinya hanya akan menyumbat fungsi ideal suatu partai sehingga target utama dan sebuah jabatan hanya sebatas ingin memiliki kekuasaan. Yang kedua, dampak selanjutnya adalah hasil dari proses kaderisasi yang tidak sesuai, sehingga berakibat pada tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Selanjutnya, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi, karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, masalah yang ketiga yaitu SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kekuasaan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antara golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Contohnya pada kasus konflik tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001, konflik ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura, di mana SARA adalah biang dari masalahnya. Warga Madura dinilai gagal dalam beradaptasi dengan warga Dayak. Kemudian muncullah diskriminasi antar golongan hingga pecah konflik dan akhirnya memakan korban hingga 500 orang. Ya. Itulah masalah yang timbul akibat adanya politik yang tidak seimbang. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kelima, saya sendiri yang akan membawakannya. Iklim penyelenggaraan negara, politik negara yang sehat dan dinamis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna. Yang pertama, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, bangsa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penerimaan kedaulatan rakyat. Mungkin itu tadi poin-poin pembahasan yang telah dibawakan oleh anggota kelompok kami. Di sini kami dapat kesimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menutup diskusi dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.